Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona merubah banyak hal di kehidupan kita. Tanpa kita sadari, jika Anda ingin bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya bersiaplah diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan. Jika kita keluar rumah, akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Orang menggunakan masker kemana-mana, selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski hanya sekedar bersalaman. Selamat datang tatanan kehidupan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sektor Kota Timur ingin mewawancarai Ibu mengenai COVID-19 di Desa Kalibakti ini. Mungkin saya silakan untuk mengenalkan diri dulu kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Mama Nopal di Pasar Simpang Payung, Kalibakti. Kenapa, Mak? Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai COVID-19. Itu apakah dari pihak pemerintah ada memberi himbauan pada pihak pasar mengenai COVID-19? Ada tolong kalau masuk toko disarankan pakai masker, sudah itu harus cuci tangan dulu. Terus kita juga buat saran atau himbauan kepada Ibu sendiri, pada masyarakat Karya Bakti atau para pembeli pasar ini, apa yang dikasih saran? Yang ngasih saran kepada pembeli, ya kalau saran Ibu, kalau keluar harus itu kan menyampaikan saran dari Pak RT juga kan. Kalau keluar harus pakai masker. Sudah tuh sebelum masuk toko Ibu harus cuci tangan. Masalah tempatnya sudah Ibu sediakan. Terima kasih Bu. Mungkin itu aja wawancara dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi dari Sektor Kota Timur, KPN di Desa Kalibakti. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai COVID. Yang pertama mengenai COVID-19 di Kalibakti, khususnya di PK. Mungkin itu aja yang pertama. Ya, baik. Terima kasih, Mas siapa tadi? Rahmat Effendi. Rahmat Effendi atas pertanyaannya. Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Elin Hendriani. Di TK Permata Bunda ini saya sebagai kepala sekolah TK Permata Bunda di sini. Dan di TK Permata Bunda itu membawahi naungan sekitar kurang lebih 60 siswa kelompok A dan kelompok B di sana.
mungkin tanggapan saya tentang COVID-19 ini memang ini adalah wabah dunia ya, masih wabah dunia yang memang sekarang benar-benar harus kita jaga. Yang pertama kan harus kita jaga, memang harus kita, bukan kita hindari sih, waspada itu perlu, tapi jangan terlalu berlebihan. Makanya kalau untuk di Desa Karyabakti ini sendiri sih memang sudah bagus penerapannya, terkhususnya untuk di TK Permata Bunda sendiri. Alhamdulillah semenjak dari bulan kurang lebih kayaknya bulan 3 ya, yang memang lagi marak-maraknya COVID ini, di pertengahan bulan 3 sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwasanya selama COVID ini anak-anak itu semuanya belajar dari rumah, dan TK Permata Bunda sendiri sudah menerapkan kegiatan itu sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan yang diberikan kepada kami. Nah, jadi selama COVID ini anak-anak memang kami bimbing dari rumah, belajarnya kami bimbing dari rumah. Memang si terlihatannya masih kurang ya mas, kurang efektifnya iya gitu kan, karena tetapi kita kembali lagi karena kita ini wabah ini bukan wabah yang main-main loh, memang wabahnya ini sangat seru. Jadi benar-benar yang pertama kita harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak mengikuti himbauan dari Dinas Pendidikan, ya takutnya nanti kita juga yang kena dampaknya seperti itu. Memang virus ini benar-benar virus yang tidak kelihatan, tetapi dampaknya itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin pertanyaan yang pertama seperti itu jawaban dari kamu. Terus untuk pertanyaan kedua, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan siap sekolah pada muridnya? Mungkin itu yang untuk pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Kalau untuk langkah-langkah di TK kami, alhamdulillah kami sudah menerapkan langkah-langkahnya mas ya, dari karena yang pertama kan yang kami ikuti adalah surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwasanya memang anak-anak itu harus belajar dari rumah. Jadi kita tidak berani untuk melaksanakan tatap muka. Nah, anak-anak pun sudah kami ajari untuk selalu memakai masker, kemudian selalu jaga jarak. Yang pertama pastinya itu cuci tangan ya. Kami memang sudah memberitahukan ke anak-anaknya bahwa sebelum mereka masuk ke dalam rumah atau setelah mereka melakukan kegiatan, mereka harus cuci tangan. Kemudian kemana-mana mereka harus menggunakan masker gitu kan. Kemudian jangan lupa mungkin kalau ada yang menyediakan sanitizer seperti itu, apabila kemana harus memegang sesuatu, kami sudah memberitahukan himbauan seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang selanjutnya selama pembelajaran ini mulai dari awal tahun 2020-2021 ini pembelajaran ini kan ini sudah kami terapkan sesuai dengan surat edarannya. Memang selama ini kita tidak ada tatap muka ya mas ya, tidak ada tatap muka. Kami selalu memonitoring kegiatan anak-anak dari daring ya, dalam jaringan. Jadi kita bagi beberapa grup WA sesuai dengan per kelasnya masing-masing. Dan untuk memonitoring kegiatan mereka biasanya akan kita lakukan kegiatan seperti video call. Nah, misalnya gurunya video call, kalau video call itu kan hanya bisa 4 ya, bisa juga 8, kita harus upgrade itunya. Jadi hanya bisa 4, jadi satu gurunya dengan sekali video call itu dengan 3 anak. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi dengan anak-anaknya dan berkomunikasi dengan orang tuanya kesulitan apa yang mereka hadapi. Jadi di situ nanti kita bisa seperti diskusi dan sharing kepada orang tuanya. Selain dari daring itu sendiri, setiap Sabtu itu ada pengumpulan tugas yang dilakukan oleh orang tuanya ke sekolah, tetapi tidak membawa anaknya, mas ya. Dengan catatan tidak membawa anaknya, dan di sekolah itu nanti juga sebelum mereka masuk itu sudah disediakan tempat cuci tangan. Mereka juga harus selalu pakai selalu jaga jarak dan selalu menggunakan masker. Nah, itu pun jamnya kami bedakan antara kelompok A dan kelompok B. Misal contoh untuk pengambilan tugas, untuk di kelompok A kami beri waktu dari jam 8 sampai jam 9, dan di kelompok B dari jam 9 sampai jam 10. Mungkin itu yang sudah kita terapkan selama mulai dari tahun pembelajaran 2020-2021 selama pertengahan Juli sampai sekarang. Karena memang surat edarannya seperti itu mas, jadi kalau kami mau melanggar, kami yang akan kena sanksi seperti itu. Pertanyaan yang kedua mungkin jawabannya seperti
seperti itu Mas. Baiklah, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir. Himbauan ibu kepada siswa-siswanya di rumah, kan apalagi kan sekarang lewati media sosial online, biar di rumah kan tetap menjaga kesehatannya. Mungkin itu dia. Baik, mungkin himbauan dari kami ya Mas ya, sebagai pihak sekolah kepada anak-anak kami, mungkin di rumah untuk selalu menjaga kesehatannya di rumah ya, dengan caranya itu selalu yang pertama cuci tangan, karena bagaimanapun itu cuci tangan itu sangat penting, apalagi setelah mereka bermain. Namanya anak-anak kan mereka adalah usia anak usia dini, maksudnya dari yang 0 sampai 6 tahun mereka masih rentan bermain dengan yang hal-hal yang kotor-kotor gitu kan. Jadi memang kami tekankan sekali mereka untuk cuci tangan. Setelah cuci tangan kami tekankan juga mereka kemana-mana harus menggunakan masker, ya. Dan kami himbaukan juga untuk tidak bersentuhan langsung dengan orang selama seperti ini sih ya Mas ya. Biasanya kan kalau ketemu dengan orang kami ajarin orang itu untuk salim, tapi untuk kegiatan ya untuk masa COVID ini kita kurangin dulu, apabila nanti sudah normal kembali baru bisa dilakukan kembali. Kemudian anak-anak juga setiap hari kami kasih semangat untuk selalu belajar di rumah, walaupun memang belajarnya hanya bisa bertatap muka lewat HP gitu ya Mas ya, tidak bisa bertatap muka dengan gunanya langsung, tapi selalu kami berikan semangat untuk mereka tetap semangat belajar. Selain dari itu kami kasih tugas seperti untuk memandirikan mereka. Jadi nggak hanya tugas-tugas yang murni dengan lembar kerja anak, tetapi ada pembelajaran mereka. Misalnya contohnya mereka belajar merancang tempat tidur sendiri, belajar memakai baju sendiri, belajar memakai. Terima kasih Bu atas waktunya. Ibu sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dan tim dari PT Sinar Mas Group bersama Pemdes Desa Karya Bakti khususnya menghimbau agar masyarakat saat ini masih menghadapi wabah COVID-19 untuk selalu mematuhi disiplin tentang protokol kesehatan. Salah satunya wajib menggunakan masker, cuci tangan sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas, dan juga tetap menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter agar kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih.